Halo semuanya, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat menonton. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kabarnya masih baik-baik saja. Diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Oke, jadi pada video kali ini, kita akan membahas tentang sebuah donghua yang berjudul Battle Talk The Heaven. Ya, video ini kita akan bahas season kelima episode ke-97. Dan ini merupakan spoiler ke episode selanjutnya. Nah, gimana keseruan dari ceritanya? Maka dari itu, tonton video ini sampai habis. Namun sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, seperti biasa, jangan lupa untuk menyiapkan cemilan ataupun minuman di dekat kalian. Dan kalau semuanya sudah santuy sempurna, yuk langsung saja kita mulai alur ceritanya. Dan seperti biasa, intro. Oke, cerita dilanjutkan dengan memperlihatkan Xiaoyan yang ada di kamarnya. Xiaoyan menata kamarnya dengan hati-hati di pagi hari yang cerah itu. Sebelum akhirnya dia pun duduk di lantai 2 pada penginapan tersebut. Dia merenung di dekat jendela. Sementara itu dia pun memperhatikan kegiatan sekitarnya dan telinganya menangkap percakapan tentang Heavenly Mountain Blood Pool yang menarik perhatian banyak orang. Bukan rahasia umum lagi bahwa harta itu menjadi pusat perhatian para pencari kekayaan. Namun yang mengejutkan Xiaoyan adalah ketika dia mendengar bahwa faksi-faksi kuat seperti pavilion petir angin tertarik untuk menambah harta tersebut. Selama mendengarkan percakapan di sekitarnya, Xiaoyan pun tersadar akan bahaya yang mengintai dirinya. Saat dia merenung, sosok berwarna perak muncul di penginapan itu. Orang ini yang bernama Tian Laizi, yaitu kepala pavilion White Lightning Utara. Dia mengungkapkan keinginannya untuk mendapatkan 3000 Lightning Illusion Body dari Xiaoyan. Namun, pertemuan itu berakhir dengan Xiaoyan melarikan diri dengan gerakan 3000 petir, meninggalkan kerumunan yang terkejut oleh keberaniannya menghadapi Fei Qian. Tetapi, meskipun Xiaoyan berhasil melarikan diri, Xiaoyan tidak bisa menghilangkan rasa khawatir dari pikirannya. Dia menyadari bahwa dengan pertemuan tersebut, dia mungkin telah menarik perhatian yang tidak diinginkan dan membuka jalan bagi masalah di masa depan nanti. Namun, tekadnya untuk melindungi 3000 Lightning Illusion Body tidak goyah sedikit pun. Sementara itu, kerumunan yang menyaksikan pertemuan itu berbicara gembira tentang pertempuran sengit antara Xiaoyan dan juga Fei Qian. Mereka mengagumi keberanian Xiaoyan yang berani berhadapan dengan seorang ahli besar seperti Fei Qian, meskipun menyadari bahaya yang mungkin dihadapi oleh Xiaoyan. Tetapi di antara rasa kagum itu juga terdapat kekhawatiran atas nasib dari Xiaoyan di masa depan nanti. Pertemuan itu telah meninggalkan kesan yang mendalam di penginapan. Percakapan tentang keberanian Xiaoyan dan bahaya yang menanti kepadanya mengalir di antara kerumunan yang tercengang itu. Namun di balik pujian dan kekaguman, juga terdapat ketegangan dan kekhawatiran akan apa yang mungkin terjadi selanjutnya bagi Xiaoyan. Oke, mari kita lanjut. Sinar cahaya meluncur keluar dari Bone Transforming City dengan cepatnya, memasuki pegunungan di luar kota dengan kecepatan yang secepat kilat. Dalam sekejap mata, Xiaoyan mempercepat sayap tulangnya, kekuatan maksimalnya, meningkatkan kecepatannya secara menakutkan. Meskipun Xiaoyan tidak merasakan kehadiran Fei Qian yang mengajar, Xiaoyan yakin bahwa orang tua itu tidak akan bisa menyerah begitu saja. Munculnya Fei Qian membuat Xiaoyan bertanya-tanya bagaimana dia bisa ditemukan. Namun dia menyadari bahwa ada kemungkinan kalau dia telah ditemukan oleh mata-mata White Lightning Pavilion ketika dia memasuki kota. Meskipun demikian, keraguan muncul di hati Xiaoyan karena tempat itu berada di luar wilayah pavilion petir angin. Keraguan tersebut semakin meningkat ketika Xiaoyan merasakan bahaya yang mengintai di sekitarnya. Fei Qian mungkin nampak seperti angin sepoi-sepoi, tetapi memberikan perasaan berbahaya yang langka dirasakan oleh Xiaoyan pada orang lain. Meskipun memiliki keberanian, Xiaoyan menyadari bahwa Fei Qian merupakan lawan yang kuat. Pertempuran yang tak terelakkan akan menghadapinya jikalau dia tidak menyerahkan 3000 tubuh ilusi petir dan juga metode Ki Api Surgawi. Namun Xiaoyan bertekad untuk tidak menyerah begitu saja. Sementara itu, Tianhu Zunze telah berusaha keras memblokir Fei Qian untuk memberikan waktu kepada Xiaoyan untuk bisa melarikan diri. Namun pertarungan mereka berdua membuat Xiaoyan merasa khawatir akan nasib dari Tianhu Zunze. Dalam pertarungan yang menggemparkan, Xiaoyan pun berhasil melarikan diri, sementara Fei Qian dan Tianhu Zunze terlibat dalam duel yang sangat sengit. Namun Xiaoyan merasa ada yang tidak beres dan menyadari bahwa Fei Qian mungkin telah mengunci lokasinya. Dengan cepat,
Xiaoyan pun melemparkan 4 gulungan perak yang mungkin saja menjadi penyebabnya, berharap untuk mengganggu jejak pencariannya. Namun dia menyadari bahwa perburuan belum berakhir dan pertarungannya lebih berat masih menunggu di depannya. Setelah itu, di atas langit pegunungan yang hijau dan subur, ruang berfluktuasi ketika sosok berwarna perak perlahan muncul dari sana. Namun ekspresi Fashion berubah tiba-tiba ketika dia menyadari bahwa utas perasaan spiritualnya telah terpecah menjadi 4 bagian dan terbang ke arah yang berbeda. Senyum di wajah Fashion berubah menjadi suram. Dia menyadari bahwa Xiaoyan berhasil menemukan jejak khusus dalam keempat gulungan tersebut, yang bahkan dia sendiri tidak menyadari hal itu. Namun dia tidak bisa membiarkan Xiaoyan melarikan diri begitu saja. Dengan lembut dia mengembuskan nafas. Fashion berbicara dengan lantang. "Hei anak nakal, jika kau berpikir bahwa kamu dapat menyingkirkan aku dengan trik yang begitu sederhana, kemungkinan kamu benar-benar meremehkan kepala ini." Dia kemudian menggunakan 3000 tubuh ilusi petir untuk menciptakan avatar yang sangat kuat untuk bisa mengejar Xiaoyan. Sementara itu, dia sendiri pergi mengejar gulungan-gulungan yang telah hilang yang dilempar oleh Xiaoyan sebelumnya. Namun kehadiran dari Tianhuo Zunze membuat situasi menjadi semakin rumit. Avatar Tianhuo Zunze berhasil menahan avatar Fashion dalam pertarungan yang sengit. Sementara Xiaoyan menggunakan api hati jatuh untuk bisa menyerang. Akhirnya dengan bantuan Tianhuo Zunze, Xiaoyan berhasil mengalahkan avatar Fashion dan memperoleh informasi penting tentang metode Qi yang langka. Dengan senyum yang tak terkendali, Xiaoyan pun menghilang ke langit, meninggalkan Fashion yang marah bersumpah akan membalas dendam di masa depan nanti. Lanjut, seorang manusia tersembunyi di bawah dedaunan lebat, memperhatikan langit dengan tajam. Xiaoyan berhasil menghindari Fashion dan dia berhasil memasuki hutan dengan mengendalikan kekuatan spiritual miliknya. Fashion kini muncul dengan amarah di matanya dan dia pun menghancurkan hutan di sekitarnya. Setelah itu, dia menghilang, meninggalkan Xiaoyan yang diam seperti patung. Setelah Fashion pergi, Xiaoyan pun kembali bergerak. Dia melompat dari cabang pohon dan menyelinap ke dalam hutan, menghindari binatang magis di sepanjang jalanan. Setelah melintasi hutan, Xiaoyan menemukan tempat aman di puncak gunung. Dia menyadari betapa berbahayanya situasi hari ini dan memutuskan untuk belajar metode pelatihan yang sangat sulit. Xiaoyan menghadapi tantangan pelatihan 3000 petir ilusi dengan tekad yang kuat, meskipun dia menyadari betapa sulitnya hal tersebut. Meskipun dia gagal untuk membuat avatar, Xiaoyan terus berlatih dengan keras. Dia memutuskan untuk menjalani latihan pahit di pegunungan Megicel Beast selama beberapa waktu mendatang. Dengan keputusan di hatinya, Xiaoyan pun melompat ke pegunungan, siap menghadapi tantangan dan meningkatkan kekuatan atau ranah miliknya. Nah, setelahnya, di tengah hutan yang tenang, aliran perak mengalir dari puncak gunung, menciptakan suasana yang damai. Namun ketenangan itu terganggu ketika sosok hitam besar muncul dan merobek-robek tanah dengan kekuatannya. Megicel Beast yang sudah kehilangan nyawanya kini tergeletak di tanah, menyebabkan binatang-binatang ajaib di sekitar sungai kecil melarikan diri dalam ketakutan. Dalam keheningan hutan itu, seorang pemuda kurus kemudian muncul, menghentikan langkahnya di luar hutan. Ya, pemuda ini adalah Xiaoyan. Dia telah menjalani pelatihan yang intens di dalam pegunungan ini. Dia bertarung melawan berbagai macam Megicel Beast untuk berkuat dirinya sendiri. Xiaoyan tidak hanya melawan binatang-binatang kecil, tetapi juga berhasil bertarung dengan Grey Wolf King, Megicel Beast peringkat 7 yang setara dengan Dozong. Keberhasilannya dalam bertahan dari pertempuran dengan Grey Wolf King adalah bukti kemajuan besar yang telah dia capai. Meskipun Xiaoyan memiliki kekuatan untuk bisa mengalahkan Grey Wolf King dengan mudah menggunakan Earth Demon Puppet, tetapi dia memilih untuk tidak melakukannya. Baginya, pertempuran ini adalah pelatihan yang berharga, membantu dia memperkuat dirinya sendiri. Namun ketika Raja Serigala Abu-Abu muncul dengan pasukannya, menuntut buah tanpa tepung dari Xiaoyan, pertarungan pun akhirnya kembali terjadi. Namun dengan keahliannya yang semakin berkembang dalam gerakan 3000 petir, Xiaoyan berhasil menghindari serangan-serangan Grey Wolf King dengan sangat mudah. Ketika Grey Wolf King menyadari Xiaoyan telah berhasil menciptakan avatar dengan gerakan 3000 petir, kepanikan pun menyelubungi dirinya. Namun sebelum dia bisa melakukan apapun, Xiaoyan telah berhasil melarikan diri dengan sayap tulang kristalnya, meninggalkan Grey Wolf King yang tercengang. Dengan berhasilnya Xiaoyan menciptakan avatar, Xiaoyan pun menyadari bahwa dia semakin dekat dengan tujuannya. Dengan senyum di wajahnya, dia pun melanjutkan perjalanannya menuju ke pegunungan berikutnya. Dia siap menghadapi tantangan-tantangan yang akan datang kepadanya. Oke, lanjut. Ketika Raja Serigala Abu-Abu mengenali Heaven Phoenix Demon Wings di punggung Xiaoyan, kekagetan pun menyelinap ke dalam tatapan mereka. Ini adalah penemuan yang mengejutkan.
karena Heaven Demon Phoenix adalah binatang langka dan kekuatan yang sangat luar biasa. Xiaoyan segera dipertanyakan oleh mereka tentang asal-usul sayap itu. Dan ketika Grey Wolf King menyadari mereka berasal dari Heaven Demon Phoenix, disinilah ketakutan pun mulai merayap ke dalam dirinya. Pertukaran informasi kini dimulai, dan Xiaoyan menuntut penjelasan tentang Heaven Demon Phoenix. Grey Wolf King dengan ketakutan di matanya menceritakan tentang reputasi dari suku tersebut. Dia menjelaskan bahwa mereka dihormati bahkan oleh faksi besar seperti Pale Tower dan Hell of Souls. Tetapi yang lebih penting, Grey Wolf King mengingatkan kepada Xiaoyan bahwa memanfaatkan kekuatan dari suku ini bisa menjadi bencana jika diketahui oleh mereka. Meskipun ancaman yang tersirat, Xiaoyan tidak goyah sedikit pun. Dia di sini menantang Grey Wolf King memulai pertempuran yang meletus di antara keduanya. Dalam pertarungan ini, kekuatan Earth Demon Puppet yang dimiliki oleh Xiaoyan kini mulai terungkap, memaksa Grey Wolf King mengakui kekalahan. Dengan kemenangan ini, Xiaoyan pun berhasil mendapatkan informasi yang berharga tentang suku Heaven Demon Phoenix serta suku lain yang kuat. Grey Wolf King pun memberikan beberapa wawasan tentang Nine Strand Deep Ground Python dan Fate Ancient Region. Dia menyebutkan bahwa kekuatan dan reputasi keduanya sangat tinggi dalam dunia binatang ajaib. Dengan demikian, Xiaoyan pun mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika kekuatan di dunia magi Salbis. Meskipun berhasil mendapatkan informasi, Xiaoyan menyadari bahwa kepemilikan sayap tulang ini bisa menjadi beban berat baginya di masa depan nanti. Oke lah, mungkin sekian alur cerita Donghua kali ini. Jangan lupa untuk meninggalkan jejak di video ini berupa komentar dan juga like-nya. Oke, terakhir nama gue Rusdi, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.